Bapak Ibu Saudara, apa kabarnya? Kita berjumpa di tanggal 31 Maret tahun 2022. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk dari bulan ke bulan penyertaan dan berkat Tuhan atas hidup kami. Hari ini kami ingin mendasari pemikiran-pemikiran kami, keputusan-keputusan kami, perbuatan-perbuatan kami dengan berlandaskan firman Tuhan. Tuhan kiranya menolong kami semua. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saya mengajak kita untuk membaca dari kitab Filipi pasal 2 ayat 19 sampai 24. Tetapi dalam Tuhan Yesus kuharap segera mengirimkan Timotius kepadamu, supaya tenang juga hatiku oleh kabar tentang hal ihwalmu. Karena tak ada seorang padaku yang sehati dan sepikir dengan aku dan yang begitu bersungguh-sungguh memperhatikan kepentinganmu. Sebab semuanya mencari kepentingannya sendiri, bukan kepentingan Kristus Yesus. Kamu tahu bahwa kesetiaannya telah teruji dan bahwa ia telah menolong aku dalam pelayanan Injil, sama seperti seorang anak menolong bapaknya. Dialah yang kuharap untuk kukirimkan dengan segera, sesudah jelas bagiku bagaimana jalannya perkaraku. Tetapi dalam Tuhan, aku percaya bahwa aku sendiri pun akan segera datang. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan, memelihara serta melakukannya dalam kehidupan kita setiap hari. Bapak Ibu Saudara, apakah Bapak Ibu pernah mendengarkan rekomendasi orang lain tentang diri Bapak Ibu atau teman-teman remaja atau pemuda? Bagaimana orang lain itu berbicara tentang diri kita, tentang diri saudara kepada orang lain lagi. Itu yang saya sebut dengan rekomendasi, ya Bapak Ibu. Nah, dalam bacaan kita tadi itu sebetulnya isinya adalah rekomendasi dari Rasul Paulus tentang Timotius kepada jemaat Filipi. Itu biasa terjadi di GKI, sangat kental Bapak Ibu. Kalau kita cari calon pendeta, kita cari pendeta, itu biasanya ada rekomendasi-rekomendasi yang diberikan oleh orang-orang yang mengenal tentang pendeta itu atau calon pendeta. Atau bisa terjadi di gereja A, di sana ada kakak dari penatua yang ada di gereja B. Nah, ketika gereja B mencari penatua di gereja A, jadi pendeta, cari pendeta atau naksir pendeta di gereja A, dia bisa mendapatkan rekomendasi dari kakaknya yang ada di gereja A. Ya, Bapak Ibu Saudara, rekomendasi itu bisa baik dan bisa buruk. Ya, catatan-catatan yang diberikan itu bisa baik, bisa positif, bisa juga buruk atau negatif. Nah, kali ini adalah rekomendasi dari Rasul Paulus tentang Timotius untuk jemaat Filipi. Ya, jadi nampaknya Rasul Paulus mempersiapkan Timotius untuk melayani jemaat Filipi. Maka dia mempersiapkan dan dia merekomendasikan Timotius kepada jemaat Filipi. Jadi inilah yang merupakan isi dari rekomendasi Paulus tentang Timotius ini. Bagi Paulus, Timotius adalah anak yang baik, pelayan yang baik. Anak yang baik, orang yang baik, pelayan yang baik. Sehingga itu sebabnya dia mau kirim Timotius kepada jemaat Filipi. Jadi Paulus ini juga bertanggung jawab. Dia tidak asal kirim orang, tidak asal kirim pelayan, tapi dia yakin benar siapa orang yang akan dia kirim ini. Nah, bagi Paulus, dari sekian banyak atau beberapa orang yang melayani dengan Paulus, Timotius ini adalah sosok yang sehati dan sepikir dengan Paulus. Artinya jalan pikiran Timotius gitu, bagaimana hati Timotius terhadap jemaat itu sama seperti Paulus.
Nah, diberikan dengan jelas Paulus mengatakan orang lain hanya memikirkan diri sendiri, tetapi anak ini memikirkan kepentinganmu, memikirkan kepentingan jemaat, memikirkan kepentingan Kristus Yesus. Kepentingan Kristus Yesus itulah kepentingan jemaat. Artinya kebaikan-kebaikan, kebutuhan-kebutuhan, apa-apa yang harus dilakukan untuk jemaat. Itu yang menjadi concern dari Paulus dan juga concern dari Timotius. Jadi cocok. Paulus merasa cocok dengan Timotius. Jadi sehati sepikir, lalu Timotius ini peduli pada jemaat, peduli pada kepentingan jemaat, bukan peduli pada kepentingan sendiri. Dan di dalam perjalanan pengalaman Paulus dengan Timotius, Timotius ini terkenal sebagai orang yang setia dan kesetiaannya itu sudah teruji. Berarti di dalam suka dan duka, di dalam suka dan senang ya, berkelimpahan, berkekurangan, atau dalam keadaan apapun, Timotius tidak pernah tinggalkan Paulus dan tidak pernah tinggalkan pelayanan. Ia setia dan kesetiaannya sudah teruji. Bahkan dikatakan kehadiran Timotius di samping Paulus, melayani bersama dengan Paulus, Paulus itu diperlakukan sebagai seorang ayah bagi Timotius. Sehingga pelayanan Timotius ini dirasakan oleh Paulus sebagai kehadiran seorang anak bagi Paulus. Ya, jadi rekomendasinya positif sekali ya Bapak Ibu Saudara. Nah, saya rasa kita juga rindulah ya Bapak Ibu kalau orang merekomendasikan kita atau berbicara tentang kita, yang dibicarakan itu rekomendasinya isinya tuh positif, hal-hal yang baik. Nah, mari kita terus memperbaiki diri, kehidupan, kelakuan kita. Ya, tentu kita ingin yang baiklah pandangan orang tentang kita. Tapi kita juga kiranya secara jujur juga kalau memberikan rekomendasi tentang orang lain, kita lakukanlah juga dengan jujur. Tuhan menolong kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Engkau melalui firman-Mu beri pelajaran kepada kami bahwa kesetiaan kami kepadamu, kesetiaan kami dalam pelayanan kepada Tuhan dan jemaat, dan juga kerelaan kami untuk berkorban, melayani bersama, berjalan bersama, itu adalah hal-hal yang penting. Tolonglah kami agar kami ini setia kepada Tuhan dan juga setia melayani sesama. Dan di dalam pelayanan bersama sebagai hamba-hamba-Mu, para pelayan-Mu, kiranya kami juga membangun relasi yang baik. Kami sehati sepikir, kami dapat saling percaya, kami dapat saling mendukung, kami peduli dengan kepentingan jemaat, kami lebih prioritaskan kepentingan Tuhan Yesus daripada kepentingan pribadi kami. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.